Ya, jadi kita kan jarang ketemu, gue kan tiap hari tidak. Kalau Ya, lihat-lihat sosial media nih, ku panas-panasnya lagi membahaskan presiden gitu. Terus yang bakalan jadi presiden itu siapa gitu. Menurut pendapat jenengan. oh gitu. Nggih. Ya, sebelumnya saya minta maaf, memang saya jarang di rumah. Jarang ketemu lah, dan sekarang bisa ketemu. Nggih. Jadi, oh, ini rame-rame nih presiden kan gitu ah. Nggih. Rame-rame nih lagi rame-rame nih. Nanti saya kamu takon ngono gak apa-apa takon. Takon iso tak jawab kan itu. Maksudnya prediksi ini kira-kira sopo sing dadi gitu ya. Nah, Nggih. Prediksi. dari ketiga calon ini ya, ketiga calon, ketiga pasangan. Sebenarnya tuh Buya tidak usah jawab, itu kamu sudah tahu. Kamu sering saya katakan gini dan gitu. Memang saya belum bisa menjawab secara gamblang siapa yang besok akan memimpin negeri ini kan gitu, alias yang jadi presiden dan wakil presiden. Tapi saya sering mengatakan pada anak-anak, pada jenengan ketika kita ngaji dan sebagainya, memilih pemimpin harus yang bagaimana. Saya sering memberikan wawasan tentang hal itu kan gitu. Tapi jujur saya katakan, dari keenam calon, baik itu capres maupun wapres, secara spiritual, secara spiritual yang paling mampu misalnya, dari keenam capres cawapres ini, yang sudah siap secara spiritual itu bagi Buya sendiri, itu adalah Mas Gibran. Mas Gibran itu adalah secara spiritual dalam diri dia, baik segi apapun, segi auranya, itu yang paling kuat adalah Mas Gibran. Ini saya tidak peduli capres ataupun cawapres. Meskipun Mas Gibran dikatakan tidak berani berdebatlah dengan ini, tidak bisa berdebatlah dengan ini, masih anak bau kencur lah dengan ini. Saya katakan, yang paling siap secara spiritual adalah Mas Gibran. Silahkan mau dilihat paranormal manapun. Jangankan paranormal, anak kecil bisa melihat. Bahkan Pak Prabowo sendiri secara spiritual menduduki nomor 2. Kemudian siapa? Baru Anies Baswedan, baru Muhaimin, baru Mahfud MD, baru Ganjar. Ini secara spiritual, urut-urutan yang mempunyai spiritual di dirinya sendiri. Maka walaupun Mas Gibran dikatakan tidak berani berdebat lah, kalau diundang berdebat tidak berani, kita buktikan besok. Terus terang saya tidak mau mengatakan siapa yang akan jadi. Karena apa? Menurut spiritual, secara spiritual, dari kesemua calon 6 orang ini, salah satu orang yang mempunyai angka 9 itu adalah Mas Gibran. Dan orang yang mempunyai angka 9 itu adalah sempurna. Wes, terserah. Saya tidak mau mendukung sana, mendukung sini, terserah. Berarti dari keenam cawapres dan capres niku aura paling tinggi tinggi berada di Mas Gibran gitu. Ya betul, secara spiritual yang paling siap dengan spiritualnya itu Mas Gibran. Yang lain, meskipun dia lebih tua, walaupun secara itu tadi, secara umur dan sebagainya, itu Mas Gibran dikatakan masih ingusan lah. Tapi spiritual Mas Gibran itu masih di atas dari calon-calon yang lain. Bahkan sekalipun yang namanya Pak Mahfud itu secara keagamaan dia lebih kuat. Tapi spiritualnya lebih kuat daripada Mas Gibran. Pak Prabowo nomor 2 secara spiritual. Dan besok yang akan menjadi presiden dan wakil presiden, dia yang mempunyai angka 9. Dah kamu cari sendiri.
dari keenam calon ini yang punya angka 9 itu siapa? Itu yang akan jadi presiden dan wakil presiden di negeri. Ora usah mbok percaya omong aku, ning titeni. Begitu. Lanjut kayak rame-rame, tapi saya tidak mau menebak itu siapa. Saya hanya mengatakan secara spiritual dan siap secara spiritual. Nomor satu adalah Mas Gibran. Nah, jangankan para ahli paranormal, para dukun dan sebagainya. Ya cilik loh, santri-santri kanca-kancamu lho, takoni kabeh. Aurane paling ketok dhewe, lapor nek angel-angel. Gak usah angel-angel. Lho ngono lho. Tapi dicap piye-piye orang ngurusan ngono. Lah nek umpama yo, tapi saya tidak mau mengatakan siapa yang akan jadi. Besok saya katakan, cuma saya tak kasih kode. Yang akan jadi adalah orang yang mempunyai angka 9 di semua calon, baik wakil maupun capres. Gitu. Dia yang bertakon menang. Tak buka ini, jelas jujur saya. Kenapa panjenengan niku ngomong secara spiritualnya lebih tinggi daripada capres dan capresnya? Wah, banyak penelitian saya, banyak penelitian cara dia menanggapi segala sesuatu. Itu bukti tanda. Ini cara yo werdine wis ketok, alamatnya wis ketok. Yang lain penuh emosi nanggapi ini. Apalagi yang nomor 3, dikit-dikit emosi. Benar. Loh, Padahal emosi sama apa itu? Spiritualnya tidak ada itu kan gitu. Nun saya tidak mendukung sana mendukung sini. Tapi saya katakan besok yang akan jadi adalah mereka. Beliau mempunyai angka 9. Cetok. Tidak apa-apa. Tapi kalau yang jadi besok siapa-siapa namanya saya tidak mau menyebutkan. Ini saya hanya mengatakan saat ini yang siap secara spiritual itu adalah Mas Gibran. Itu menduduki angka tertinggi. Bahkan secara spiritual sendiri Pak Prabowo masih kalah dengan Gibran. Walaupun ya dikatakan kayak gini, Rocky Gerung mengatakan gini, musan lah atau apa. Mungkin kamu bertanya, banyak juga Pak Ustadz dan sebagainya mungkin mengatakan, tidak ada bayat itu kurang dari 40 tahun. Siapa bilang tidak ada? Buka kembali itu sejarah. Tuh, siapa bilang tidak ada? Memang tidak banyak, tapi ada. Harus kamu ketahui. Kamu sering saya ajarkan sejarah. Yang Patih Gajah Mada itu jadi patih itu umur berapa? Tuh. Katakanlah dulu dia dari prajurit diangkat menjadi pas pampres. Jenenge itu pasukan apa lah jenenge? Pasukan pengawal presiden. Gampangan itu. Sekar Kedaton dia itu mengawal presiden. Setelah itu langsung dia diangkat menjadi patih. Bukan hanya patih tapi maha patih. Masih muda sekali. Umur 25 tahun, 22 sampai 25 tahun. Contoh gitu. Ngapain diperdebatkan kayak gitu? Profesor kok Dora Dundung lah apa? Ada lagi Alexander Dzulkarnain. Itu jadi raja. Itu umur berapa? 30 tahun. sangat mudah itu. Maka dari itu gitu loh. Bukan masalah umur, justru yang muda ini loh. Kadang-kadang dia selalu jujur. Makanya saya katakan, dari segi spiritual, pandangan spiritual maupun spiritual dirinya sendiri, yang paling kuat, mempunyai spiritual yang paling tinggi adalah Mas Gibran. Dari ke-6 capres-cawapres. Pasti itu. Jangankan para dukun dan paranormal dan ahli spiritual. Anak-anak bisa lihat kok. Apa? Lah masalah jadi tidak jadi, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak mau mengatakan. Saya coba harus dekat, tak katakan. Itu pilihan masyarakat. Oh iya, nah itu. Nah saya juga bukan kampanye, kan gitu. Saya hanya mengatakan secara spiritual. Mas Gibran adalah yang tertinggi. Dari itu, yes kita jaga supaya pemilu ya damai. Sebenarnya capondok nyoblos nanti kabeh. Itu aja. Rasa dikikir-kikiran. Kalau kampanye kono kene rasa melu semua. Dan kamu bertanya itu ya tak jawab apa anane toh. Terserah.
Saya juga tidak memaksa kamu mau suka siapa. Karena lah, Karena itu itu privasi. hak Anda, Iya. itu terserah itu. Cuma kamu saya kasih tahu, besok yang akan jadi presiden dan wakil presiden, dia yang menyandang angka 9. Golek dhewe sing duwe angka 9 itu dari kesekian capres-capres siapa? Golek dhewe. Wis tak rumusé kok. Oke? Iya. Ada lagi yang ditanyakan? Loh kok mumpun lho. Enggak apa-apa takok liya-liyane gak apa-apa lho. Gak apa-apa ngono. Wis ora tau ketemu. Juk-juk ketemu langsung takok presiden. Lanjut rame-rame presiden ya wis. Partai ini yang bakalan berkembang lagi partai apa? Wah, saya enggak tahu kalau partai. Enggak saya jawab. Iya. Terus terang aja enggak saya jawab. Jelas saya enggak. Bukan kok saya enggak berani jawab, enggak. Saya enggak tahu itu. Iya. Soalnya nek partai ku angel buat teliti. Iya. Soalnya raine gak ketok. Ngono lho. Tapi nek capres-capres raine tok wis ketok. Iya. Gitu. Gak usah mbok percaya Bu ya. Iya. Tapi titeni ngono ae wis ta. Titeni nek ora percaya. Angka 9 yang akan menjadi presiden. Saiki urung tak dono sik, sok nek sedak tak dono. Deng iki lho sing dadi. Oke? Iya. Iya. Nah, wis cukup iki. Iya. Pun. Tenang, Iya. aja penasaran. Iya. Lah ngene lah ngempet ya ane ana takono gak apa-apa. Takon aja nusume ngene kok. Iya. Wong kono do keluar-keluar biasa. Kok ini do keluar-keluar biasa. Lho umpamane pas kepethuk aku takono gak apa-apa. Ngono. Jadi jarang di rumah wis pulone karena ada tugas. Terus yang penting kan kegiatan masih tetap berjalan kan gitu. Wis gitu aja. Cukup. Iya. Itu semuanya wallahu alam bishawab. Dah cukup.